Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di video ini kami akan membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan anggota Putri Frili Natasha, TB Rafli Zainul Arifin, dan Muhammad Jordan Fesilal. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di video ini meliputi kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, lalu yang kedua, mekanisme penyelenggaraan sekolah inklusif, dan terakhir, strategi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Menurut Suparno, sekolah penyelenggara pendidikan inklusi ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Antaranya yaitu keberadaan siswa berkebutuhan khusus, yang kedua konsisten terhadap pendidikan inklusi, yang ketiga manajemen sekolah, dan yang keempat sarana dan prasarana serta ketenagaan. Kriteria calon sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yaitu yang pertama, kesiapan sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif. Yang kedua, terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah. Yang ketiga, tersedia guru pendidikan khusus dan guru tetap sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain. Yang keempat, komitmen terhadap penuntasan wajib belajar. Yang kelima, memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan. Yang keenam, tersedia sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak. Yang ketujuh, pihak sekolah telah memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusif. Yang kedelapan, sekolah tersebut telah terakreditasi. Yang kesembilan, memenuhi prosedur administrasi yang ditentukan. Mekanisme penyelenggaraan sekolah inklusif. Pendidikan inklusif sangat diperlukan adanya di setiap wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, Pasal 6. Sekolah yang tidak ditunjuk pemerintah kabupaten atau kota, baik negeri maupun swasta, dapat juga menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan mekanisme sebagai berikut. Pertama, sekolah yang akan menerima anak berkebutuhan khusus mengajukan proposal penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sedangkan sekolah yang telah memiliki peserta didik berkebutuhan khusus melaporkan penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kedua, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota menindaklanjuti proposal atau laporan dari sekolah yang bersangkutan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Lalu yang ketiga, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan visitasi ke sekolah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah yang bersangkutan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dengan menerbitkan surat penetapannya dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dan Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa. Pada tahap perintisan sekolah inklusi, diperlukan dana bantuan sebagai stimulasi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, penyelenggaraan program selanjutnya diusahakan agar sekolah bersama-sama orang tua siswa dan masyarakat yang meliputi dalam pendidikan dan komunitas sekolah serta pemerintah daerah dapat menanggulanginya. Strategi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang pertama ada sosialisasi dan koordinasi, yang kedua ada penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, yang ketiga ada rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat ada pembelajaran. Setiap penyelenggara pendidikan inklusif diwajibkan membuat laporan tertulis kepada atasan langsung dan tembusannya dikirimkan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus. Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang yang pertama peserta didik, yang kedua kurikulum yang digunakan, yang ketiga sarana prasarana, yang keempat tenaga pendidik dan kependidikan, yang kelima proses pembelajaran, yang keenam hasil evaluasi, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Setiap sekolah inklusif dapat mengembangkan format laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada lingkungan lembaga setempat. Baik, itulah pemaparan singkat dari kami mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif. Semoga dengan apa yang kami sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua mengenai mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif dan juga
kita lebih tertarik untuk mendalami bagaimana sih penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia nyata sesungguhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.